Halo, nama gue Rizka Fadelia. Gue mahasiswi Pasca Sarjana Komunikasi di salah satu universitas swasta. Jadi gue suka K-pop itu dari SMP kelas 2. Kenapa suka? Karena pertama, sekelasan gue tuh ELF. Banyak banget ELF, Super Junior. Kemudian ada SHINee juga. Nah, tapi gue cuman tahu doang gitu, nggak terlalu suka banget itu enggak, cuman tahu dengerin lagu, minta lagu ke mereka gitu, pengenalannya sama mereka gitu. Nah terus baru semester 1 kayaknya di kuliah ya itu kenapa jadi dalam atau jadi kayak suka banget, gemes banget gitu sama K-pop, karena pertama pertemanan atau circle gua itu teman-temannya suka dan sering cerita gitu soal K-pop, kadang biasnya siapa. Pertama itu gue nggak apal mereka itu namanya siapa, tapi karena sering lihat, sering dengar, sering tahu, sering cerita sama teman-teman, itu jadi kayak suka dan gemes banget. Effort gue nih, karena gue suka EXO awal itu, jadi walaupun gue multi fandom, tapi gue tuh induknya tuh EXO. Kenapa? Karena ya mereka tuh yang paling gemas menurut gue. Terus effort gue tuh salah satunya gue sering install aplikasi-aplikasi buat ngedukung mereka, nge-like di suatu penghargaan Korea gitu. Kemudian gue juga sering nontonin MV dia di YouTube. Tapi YouTube-nya itu bukan satu akun, tapi semua akun gue. Jadi gue tuh punya berapa akun ya? 10 akun Gmail buat nontonin mereka semua di YouTube gitu. Itu effort gue karena pertama gue kan nggak bisa nonton konser. Kenapa? Karena ya kalau EXO tuh konser tuh pasti sedetik 2 detik itu udah habis, makanya gue nggak bisa gitu kan, nggak bisa nonton. Terus lightsticknya tuh kalau kita nggak nonton konser percuma gitu punya lightstick, makanya gue nggak beli lightstick. Sebenarnya gue punya beberapa teman cowok yang kayak gitu, yang kayak ih ngapain sih lo suka K-pop, plastik tau itu tuh, kayak lu muja-muja kayak gitu, mereka tuh siapa gitu, cuman plastik. Pertama gue pernah sampai ngomel-ngomel ke dia, terus ngeblokir dia. Itu pertama, mungkin karena ini emosi juga kali ya, tapi kesini-sini langsung ya udah, kalau lu mikirnya dia plastik ya mau gimana lagi gitu kan. Itu kan statement mereka yang nggak bisa gue ubah. Makanya kalau ada orang yang kayak gitu lagi ke gue, mungkin ya gue diemin aja, yang penting dia ganteng. Kalau lu mau ganteng silahkan kayak mereka, mungkin oplas pun nggak akan bisa kayak mereka, lu pun gitu loh. Berarti kalau menurut gue ya udah gitu, kalau lu bilang mereka plastik jadi ganteng, ya coba lu operasi plastik apakah bisa ganteng gitu. Kalau gue banyak sih yang belum tercapai. Pertama gue mau ke konser mereka, kedua gue pengen ke Korea, ke SM buat ya syukur-syukur bisa ketemu langsung, terus foto bareng gitu kan. Tapi gue pengen banget itu kerja di SM, tapi ya itu adalah halu aja. Pelajaran gue tuh banyak banget yang bisa diambil dari K-pop. Pertama, kerja keras mereka. Kedua, cita-cita mereka. Ketiga, gimana cara lu nanggepin haters, atau kayak sebenarnya ini tuh ngolah mental lu sih. Ketika mereka dihujat, kemudian dia ganggu privasinya, tapi mereka tuh masih bisa tetap kekeh sama cita-cita mereka, kayak wah aja gitu loh, bisa ngadepin semua haters, semua omongan. Dan mereka tuh harus mikir gimana caranya biar mereka tuh nggak ketinggalan zaman dan tetap populer di setiap eranya gitu aja. Sebenarnya kalau jadi K-popers tuh banyak. Pertama itu dikatain kayak dibully lah, kenapa sih lu suka K-pop gitu, dia plastik. Kemudian
banyak teman-teman gue yang nge-share video-video meme yang bilang kalau plastik atau Korea itu sarkas atau kayak pemujaan setan lah lagu-lagunya gitu sih. Itu paling buruk sih, dan yang paling parah sih kalau menurut gue ngata-ngatain plastik dan mereka ngerasa bangga aja ngata-ngatain orang plastik biar kita marah atau apa gitu. Yang nggak tahu mereka itu ya sebenarnya kerja keras mereka sih. Mereka tuh nggak tahu seorang idol itu untuk mencapai cita-cita mereka tuh butuh berapa tahun, trainingnya aja sampai 10 tahun, 15 tahun baru mereka bisa jadi idol. Mungkin jadi idol pun walaupun debut, mereka masih bisa aja nggak terkenal gitu kan. Itu ya tergantung idol itu sendiri gimana. Makanya banyak orang-orang yang non K-popers itu ngejudge karena mentang-mentang debutnya itu cuman karena visual, nggak punya bakat, padahal dibalik itu mereka tuh kerja keras sampai 10 tahun, 5 tahun, sampai 20 tahun gitu kan buat jadi seorang yang paling terkenal gitu kan. Sasaeng itu sebenarnya fans, tapi mereka tuh berlebihan, dan kalau menurut gue mereka punya ini sih, psycho. Kenapa psycho? Karena saking fanatiknya mereka tuh nguntit kemanapun idol mereka. Sampai yang pernah gue dengar, ada salah satu sasaeng ini yang ke hotel buat masang CCTV, kemudian buat ngawasin mereka apakah idol mereka tuh dating apa enggak. Dan kemudian ada yang sampai ngambil barang-barang idol itu dan dijual. Jadi kayak gitu. Mungkin ada pernah sasaeng itu, pokoknya kalau kalian tahu tuh sangat merugikan deh, dan penyakit kayaknya pokoknya. Kalau menurut gue sih enggak sih. Kenapa enggak? Karena sasaeng itu mengganggu banget kehidupan idol mereka. Ketika lo suka boleh, lo cinta boleh, tapi ketika lo merugikan orang lain itu tuh udah sangat fatal sih. Karena sasaeng ini parah banget, sampai mereka tuh ngelakuin apapun aja biar dinotis si idolnya. Malah pernah sampai tangan mereka diseret, pokoknya dilukain tapi pakai nama idol biar dinotis gitu. Kayak parah sih itu. Semoga nggak ada lah, dan tobat lah ya Sasaeng. Wah, enggak lah. Gue tuh orangnya nggak mau ini sih, ngeganggu orang lain, apalagi idol. Cukup ketemu, cukup bisa dengar suaranya atau ngobrol, itu tuh udah berkah banget. Kalau jadi sasaeng itu pertama uangnya, kedua masa depan lu kemana gitu kalau lu jadi sasaeng. Karena lu tiap hari pikirannya tuh idol lu, tiap hari ketemu idol, dan itu sangat ngeganggu. Sampai kan sering banget sasaeng yang nelpon idol ketika mereka lagi feel live atau lagi ada acara radio. Mereka sering ngeganggu gitu lah. Pokoknya ya gue nggak mau lah jadi sasaeng. Sasaeng itu nggak cuma ada di satu negara, di Indonesia, di semua negara yang ada di dunia itu pasti ada sasaeng. Kenapa gitu? Karena ada salah satu kemarin baru kejadian beberapa minggu ini, kalau Taeyong NCT itu lagi lakuin feel live, tapi ada satu telepon dari sasaeng. Itu kenapa tahu dari Indonesia? Karena kode negaranya. Itu kenapa gue bilang ada di Indonesia. Dan kalian harus tahu, sasaeng itu awalnya terbentuk itu karena pertama ketika lo sering upload foto idol di blog, itu pasti lo dilihat dari semua negara atau beberapa sasaeng lain. Nah ketika itu lo pasti direkrut dan dimasukin ke grup sasaeng. Kemudian lo akan tergiur. Kenapa? Karena jadi sasaeng itu pasti dikasih uang. Kenapa gue tahu dikasih uang? Karena gue baca berita dari salah satu mantan sasaeng BTS Jungkook. Dia itu pertamanya bikin blog, isinya tuh foto-foto BTS Jungkook, dan itu ternyata bagus. Makanya dia itu dilirik oleh sasaeng Korea, dihubungin dan dimasukin ke grup
Terus dia ke Korea, dia disuruh buat ke hotelnya Jungkook buat ngeliatin Jungkook itu dating nggak sih sama idol lain atau artis lain gitu. Makanya kemudian kenapa dia tergiur, karena si cewek ini, jadi Sasayang ini Sasayang Jepang. Jadi cewek Jepang ini itu ke konser, pokoknya ke idol mereka itu pakai kredit kakaknya kan. Nah, dan dia tuh harus ngelunasin itu, makanya dia tergiur oleh bayaran si Sasayang Korea yang ngerekrut dia itu. Nah, kemudian kenapa dia tobat? Karena dia ketahuan sama kakaknya. Makanya dia tobat dan sekarang lagi di terapi gitu. Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka ini gue baca di berita, tapi gue nggak tahu artinya sih. Ini tuh salah satu profesor di Seoul, dia bilang kalau Sasayang ini punya self display atau kayak mental mereka tuh nggak ngerti sih gue bahasanya, pokoknya self display aja kayak gitu. Jadi harus diterapi. Sasayang itu memang harus diterapi karena hampir mirip kayak psycho gitu, karena pengen dinotis sama idolnya, ngelakuin apapun biar dinotis idolnya, sampai kan masuk ke kamar, ke hotel, ke room, sampai pernah nungguin di dom atau asrama idol ini dan ngeganggu lingkungan itu. Tapi mereka ya tetap aja di situ, sampai diseret pun mungkin akan balik ke situ lagi. Jadi kayak psycho aja. Pesan gue buat Sasayang, semoga kalian tahu tujuan kalian, punya masa depan kalian, dan juga gue berharap kalian tobat lah. Ngerugi apa ya? Jadi Sasayang itu pertama lu buang-buang uang buat apa ya, yang ngerugiin orang lain. Kemudian lu tuh dibenci banyak orang dengan Sasayang itu. Ya semoga aja kalian semua tobat lah ya. Jangan jadi Sasayang, lebih baik jadi fans yang dicintai idol kalian, bukan yang dibenci idol kalian gitu.